Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, masak apa hari ini teman-teman onlineku? Kali ini aku masak sambal lado jengkol lele. Semoga resep hari ini menginspirasi teman-teman onlineku semua ya. Yuk ikutin apa aja bahannya, bumbunya, dan bagaimana cara membuatnya yuk. Oke, untuk sambal lado jengkol dan lelenya di sini aku udah siapin bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya yaitu di sini aku punya 1/4 kilogram jengkol tua yang udah direbus, kemudian ada juga 1 kilogram ikan lele yang udah aku buang perutnya, udah aku cuci bersih, kemudian aku marinasi dengan sedikit garam dan perasan air jeruk limau kunci andalanku ya. Nah, untuk bumbu sambal ladonya di sini aku punya 70 buah cabai merah keriting, 2 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 4 buah tomat berukuran sedang, dan 2 lembar daun salam. Baiklah, sebelum lanjut ke proses pembuatan sambal lado ikan lele campur jengkolnya ini, di sini saya mau kasih sedikit ulasan tentang jengkol. Untuk mendapatkan jengkol dengan rasa yang gurih, legit, dan pulen sebetulnya bukan didapat dari mana jengkol itu berasal atau apa jenis jengkol tersebut ya. Jadi kalau kita semua ingin mendapatkan jengkol dengan rasa yang gurih, legit, dan pulen, kita harus memilih jengkol tersebut dengan kualitas tingkat kematangan yang maksimal. Biasanya ada 2 option ya dalam pemilihan jengkol ini, yaitu kita pilih jengkol yang mentah atau jengkol yang sudah direbus. Kalau kita beli di pasar jengkolnya masih mentah, cari jengkolnya itu yang bulat sempurna, terus kencang ya jengkolnya itu, kemudian kulitnya juga mengkilap sekali dan tidak ada kerutan-kerutan di kulitnya. Itu tandanya jengkolnya udah benar-benar tua dan nanti hasilnya positif, pasti legit, gurih, dan enak ya. Kalau teman-teman lihat di sini perbedaannya, kenapa jengkol yang saya pakai ini warnanya agak pucat ya. Baiklah, ini jengkol saya beli mentah dan kemudian saya rebus ya. Setelah saya rebus, saya langsung buang airnya. Sedangkan ada jengkol mateng yang udah direbus dijual di pasaran itu warnanya cenderung coklat. Itu biasanya para penjualnya itu mengolahnya dengan cara direbus, kemudian airnya tidak langsung dibuang ya. Jadi lunturan dari kulit ari ini meresap sampai ke dalam jengkol. Kalau teman-teman ternyata beli yang udah direbus dan udah dikupas, kita bisa lihat ya dari teksturnya ini, di dalamnya ini juga kencang dan mengkilat ya, serta kulit luarnya ini, jengkol bagian luarnya ini juga kencang ya teman-teman, jadi tidak ada kerutan sama sekali ya. Itu tandanya jengkolnya udah tua dan insya Allah nanti hasilnya legit. Untuk ukuran jengkol itu sendiri ya tidak menjadi patokan untuk melihat apakah jengkol tersebut tua atau muda. Tapi kalau mau melihat jengkol tersebut tua atau muda, jengkol tersebut lihat dari fisiknya ya teman-teman. Kalau jengkolnya itu kencang seperti ini dan kulitnya mengkilap, itu berarti jengkolnya benar-benar udah tua ya. Sedangkan meskipun jengkolnya besar, kalau ternyata kulitnya itu mengkerut ya seperti layu, itu berarti jengkolnya masih muda. Akan ada rasa sedikit pahit dan tidak selegit dan sepulen jengkol tua ya. Demikian tips dari saya untuk teman-teman, untuk kita semua belajar memilih jengkol. Oke, lanjut. Di sini saya mau potong-potong dulu jengkolnya ya. Iris-iris seperti ini opsional ya. Kalau teman-teman mau digeprek aja juga nggak apa-apa ya. Oke, ini dia ya jengkolnya. Udah kita iris-iris tadi dan ini juga udah saya cuci lagi. Sekarang waktunya kita goreng dulu lelenya, kemudian lanjut goreng jengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara kita goreng ikan lelenya, untuk efisiensi waktu kita ulek juga cabenya ya. Ini cabenya kita potel-potel dulu agar mengulek cabenya bisa lebih mudah. Kemudian tambahkan juga 3 sendok teh garam. Nah, garam ini tujuannya juga untuk memudahkan proses kita dalam mengulek cabe ya. Cabenya ini kita ulek kasar aja ya, khas sambal lado ya, seperti ini kurang lebih ya.
Lanjut kita ulek bawang merahnya, kita ulek kasar juga ya, jadi nanti bawang merahnya itu masih ada teksturnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, masih ada tekstur bawangnya ya. Nanti kalau ditumis ini akan mengeluarkan aroma yang sangat harum banget. Kemudian untuk bawang putihnya cukup digeprek-geprek aja ya. Kemudian ini kita sisihkan, lalu kita tambahkan tomat tadi, tapi sebelumnya kita iris-iris dulu ya, lalu nanti siap kita tumis. Jangan lupa daun salamnya juga ya. Setelah ikan lelenya matang semua, lalu lanjut kita goreng jengkolnya. Kita goreng jengkolnya ini sampai setengah kering aja ya, jangan sampai benar-benar kering karena nanti jengkolnya akan alot ya. Nah, ini udah cukup ya, ini masih terasa pulen dan legitnya ya. Tahap berikutnya adalah kita langsung tumis bumbunya ya, dengan menggunakan minyak bekas menggoreng ikan dan jengkolnya tadi. Nggak apa-apa ya, untuk sambal lado itu minyaknya agak lebih banyak karena memang ciri khas sambal lado itu ditumisnya dengan minyak yang banyak ya. Tambahkan daun salam, lalu bumbu ini kita tumis sampai benar-benar mateng dan sampai benar-benar harum ya. Setelah bumbunya harum dan benar-benar mateng, lalu kemudian tambahkan irisan tomat tadi, lalu kembali kita tumis sampai semua bumbunya kembali benar-benar mateng lagi dan tidak lagi tercium aroma bau langu ya. Setelah bumbu sambal ladonya dipastikan benar-benar mateng dan udah benar-benar harum, udah nggak ada lagi aroma bau langu, kemudian kita koreksi rasa ya. Jika kurang asin tambahkan garam, dan jika bagi yang suka menggunakan penyedap silahkan tambahkan penyedap ya. Nah, jika dirasa rasanya itu sudah pas, maka kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan jengkol yang sudah digoreng tadi. Kita masak sampai bumbunya ini meresap ke dalam jengkolnya. Baru kemudian setelah itu kita tambahkan ikan lele gorengnya. Kemudian kita aduk rata perlahan agar ikan lelenya tidak hancur. Lalu kita masak ini untuk beberapa saat, sekitar 2 atau 3 menit dengan api kecil agar rasa bumbu dan aromanya menyerap sampai ke jengkol dan ikannya. Kemudian siap disajikan. Sebelum disajikan kita buang dulu daun salamnya ya, agar tidak mengganggu penampilan. Oke, ini pertama-tama kita susun dulu ikannya ya. Kemudian tambahkan juga sambal jengkolnya tadi. Dan ini dia sambal lado jengkol lele kita udah ready. Terima kasih ya untuk semua teman-teman onlineku yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton videoku dan menontonnya sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk semua dukungannya, like, comment, share, serta subscribe-nya ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channelku yang belum subscribe, bantu dukung channelku ini agar bisa lebih berkembang dan lebih maju ya. Jadi aku bisa lebih semangat dalam berbagi konten-konten yang insya Allah setidaknya membagikan sedikit manfaat ya, dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya agar kalau nanti aku upload video-video terbaru, teman-teman yang baru bergabung tidak ketinggalan informasinya ya. Terima kasih untuk semua kebaikan teman-teman onlineku yang udah mendukungku ya, yang udah setia maupun yang baru bergabung. Semoga menjadi amal ibadah, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan teman-teman onlineku semuanya tanpa terkecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Semoga resep dari saya kali ini cukup menginspirasi, semoga tips-tipsnya juga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya mau makan dulu ya. Saya makan sambal jengkol ini selalu ditemani dengan kopi ataupun kopi susu agar nanti untuk penawar aroma dari jengkol itu sendiri ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya teman-teman onlineku semuanya.